Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit tentang IHSG dan beberapa saham yang mungkin teman-teman bisa manfaatkan untuk swing trade. Seperti itu, ada saham apa saja, ada Excel, ada EMTK, kemudian ada TOWR, seperti itu. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan untuk membantu pengambilan keputusan. Buat kawan-kawan yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita bahas sedikit tentang IHSG ya. Untuk hari ini, IHSG mengalami koreksi ya. Tanggal 10 Agustus 2022 mengalami koreksi tipis di 0,23%. Kalau teman-teman cek lebih dalam, sebenarnya minusnya jauh lebih besar ya. Jadi di akhir sesi itu sempat ada tarikan untuk mengangkat IHSG, sehingga ditutup di level 7086 seperti itu. Kalau teman-teman lihat secara chart di sini ya, secara teknikal posisi IHSG kita ini masih aman ya. Kenapa? Masih bisa dikatakan dalam swing trade-nya ya, sideways. Jadi di range antara 6.600 sampai dengan level 7.172-76 di area sana. Dan posisi sekarang IHSG ini masih tertahan di level 7.073 sampai dengan 86 seperti itu. Jadi masih di level tersebut. Kalau teman-teman cek beberapa hari candlenya hijau ya. Jadi hari ini koreksi wajar. Kemudian kalau teman-teman cek regional ya, regional juga merah karena imbas dari sentimen Amerika, bursa Amerikanya merah seperti itu. Tinggal nanti kita lihat apakah hari ini, malam ini bursa Amerikanya itu merah lagi atau sudah mulai mereda, mulai mengalami kenaikan seperti itu. Kalau prospeknya masih cukup oke, selama masih berada di atas level 7.000-an masih cukup oke, teman-teman bisa tenang, tidak perlu takut ya, seperti itu. Potensi kemana? Potensi masih dalam range sideways-nya, kecuali kalau IHSG ini mampu breakout dari level 7.180-an, itu cukup oke, menunjukkan dia bullish uptrend kembali seperti itu. Itu untuk komposit atau IHSG. Nah, kita masuk ke chartnya ya, atau saham pertamanya, yaitu ada XL Axiata. Untuk hari ini tanggal 10 Agustus 2022 mengalami kenaikannya 4,21% ke level 2720, naik 110 poin ya. Kalau teman-teman cek kenapa sih saham XL XL ini mengalami kenaikan, kalau teman-teman cek hari ini jadwal RUPS-nya ya, jadi ada pembahasan atau persetujuan dari RUPS. Lebih jelasnya kita cek beritanya melalui IDX channel ya. Ini dapat restu pemegang saham. Ini rencana XL Axiata right issue 2,75 miliar saham. Jadi hasil dari RUPS-nya hari ini tanggal 10. Ini kita lihat ya. Rencana penerbitan saham baru ini telah disetujui oleh para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa RUPS LB yang diselenggarakan hari ini tanggal 10 Agustus 2022, dan penawarannya itu sebanyak 2,75 miliar lembar saham baru. Nah, kegunaan right issue-nya dari XL Axiata ini untuk apa? Kalau teman-teman cermati, ini perseroan berencana menggunakan seluruh dana bersih yang diperoleh dari PUT ketiga untuk membayar hutang. Tentunya setelah dikurangi biaya-biaya emisi sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi cukup clear ya. XL bakal bakal right issue. Kapan right issue-nya masih belum keluar, berapa nilainya masih belum keluar.
Cuman rencananya itu dalam 1 tahun ke depan, maksimal 1 tahun ke depan itu bakal right issue. Seperti itu. Jumlah maksimal lembar saham yang akan di right issue-kan itu sebanyak 2,75 miliar saham baru. Seperti itu. Dan kegunaan dari right issue-nya ini untuk membayar hutang. Dan ini menjadikan sentimen positif untuk saham Excel ya. Jadi hari ini mengalami kenaikan cukup tinggi. Kemudian kenapa saya masukkan saham Excel ini atau analisakan untuk saham Excel ini? Karena cukup menarik. Dia ditutup di body candle-nya cukup oke. Di range antara resisten yang sekarang menjadi yang sebelumnya support sekarang menjadi resisten ya di level 2700-an berdekatan dengan EMA 200-nya. EMA 200 ada di 2690. Sedangkan EMA 50-nya ada di 2520. Kalau teman-teman cek volume hari ini ada ya, volumenya cukup oke. Kemudian garis MACD juga mulai mengarah ke atas mengindikasikan ada dorongan belinya seperti itu. Nah, saham Excel sendiri ini sebenarnya menarik kalau dia confirm breakout dari level 2700. Kenapa? Dia confirm dua resisten cukup kuatnya, yaitu resisten EMA 200 dan resisten psikologis 2700-nya seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya dari Excel ya. Excel kita cek dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 9 dengan tanggal 10 dengan value net ya. Kita coba cek di sini ada akumulasi cukup masif ya oleh CS, CC, YU, LG dan AK. Di harga rata-rata berapa? Di sekitar 2600-an ya. Jadi posisi sekarang ini sudah floating profit walaupun masih tipis seperti itu. Bagaimana prospeknya kalau teman-teman cek? Sebenarnya saham Excel ini sempat konsolidasi di level 2600-an ya. Sempat meretest EMA 200 tapi gagal turun kembali dan hari ini bertepatan dengan RUPS-nya dia boom naik di tutup di level 2720. Ini belum bisa dikatakan dia confirm breakout ya. Masih ada potensi dia breakout, jadi teman-teman bisa pantau. Kalau saham Excel ini breakout, teman-teman bisa buy on breakout untuk target resisten yang pertama itu resisten minor ya 2800, kemudian resisten berikutnya di level 3000. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham kedua, ada EMTK, Elang Mahkota Teknologi. Ini juga menurut saya cukup menarik karena mampu breakout dari EMA 200 dan sekarang meretest resisten 2200-nya seperti itu. Kalau lebih jelasnya tanggal hari ini tanggal 10 Agustus 2022 saham MTEK ini mengalami kenaikan 3,32% ke level 2180. Posisinya EMA 50 ada di sekitar 1890, sedangkan EMA 200-nya di 2020 di level 2000-an. Di area sana sudah breakout, sekarang meretest 2200 seperti itu. Kemudian volume masih kecil ya, belum terlalu banyak, tetapi garis MACD sudah mulai mengarah ke atas. Kalau teman-teman cek ini dia sudah membentuk higher low ya, higher low, higher low, higher low. Dia ada tanda-tanda dia bergerak uptrend kembali, tetapi perlu konfirmasi untuk garis EMA-nya ya. Kalau ketika EMA 50 berpotongan dengan EMA 200 dia sudah confirm uptrend kembali seperti itu. Dan teman-teman bisa spekulasi buy itu masih oke. Tapi kalau saya pribadi lebih menyarankan apabila saham teman-teman ini bisa pantau saham MTK. Kalau mampu breakout dari level 2200, teman-teman bisa spekulasi buy karena ada potensi dia melanjutkan kenaikan minimal ke 2400 sampai dengan 2600 seperti itu. Kita coba pastikan konfirmasi ke broker summary-nya ya, apakah dia ada akumulasi atau tidak. EMTK ada sedikit ya, cenderungnya netral tapi ada sedikit akumulasi oleh RF, YJ, LG, KZ dan MG seperti itu.
Jadi potensi masih cukup oke. Untuk minimal swing trade pun masih oke selama berada di atas level 2000-an, masih cukup oke seharusnya untuk EMTK. Kita lanjut ke saham terakhir, ada TOWR. Sarana Menara Nusantara ya. Nah, ini juga menurut saya cukup menarik. Kenapa? Karena posisi sekarang dia sudah uptrend ya. Sudah uptrend, kemudian dia masih tertahan di level 1250-60-an. Di sini masih tertahan seperti itu. Kemudian kalau teman-teman cek garis EMA 50-nya sudah mulai mengarah ke atas ke level 1125, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar 1090-1100. Volume ada, kemudian garis EMA CD masih mengarah ke atas dan cenderungnya mulai sideways seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya dari TOWR. Untuk tanggal 8 dan sampai dengan tanggal 10 ini ada akumulasi ya oleh BK, CC, Kaset, OD, RF, dan LG. Di harga rata-rata berapa? Masih di harga rata-rata 1250-60-an ya. Ini seperti itu. Kalau teman-teman tarik lebih lama lagi di tanggal 1 lah, bulan Agustus. Kita coba cekkan. Di sini ini masih ada akumulasi ya oleh YU, BK, CC, Kaset, BB. Harga rata-ratanya masih di spekulasi antara 1240 sampai dengan 1250-an ya. BB ada di 1220-an. Jadi masih dalam range 1200-an di area sini. Seperti itu. Dan kalau teman-teman cek di sini seakan-akan sempat masih tertahan ya di level 1260-an seperti itu. Mungkin teman-teman bisa pantau untuk swing trade itu masih bisa target di sekitar 1300 sampai dengan 1350 masih terbuka lebar, apalagi ini sudah confirm dia uptrend kembali, masih ada akumulasi tetapi harganya masih tertahan, berarti ada yang jual ya, akumulasi tanpa menaikkan harga, jadi cukup menarik untuk saham TOWR. Teman-teman bisa pantau seperti itu. Untuk penutupan hari ini pun tanggal 10 Agustus masih ditutup stagnan ya. Di IHSG-nya merah pun TOWR masih stagnan di level 1260 ya. Jadi sebenarnya cukup menarik, tinggal teman-teman mau sabar menunggu atau tidak. Jadi mulai bisa tambah muatan atau bisa buy di area sideways-nya ini. Untuk target di swing trade 1300-1350 masih terbuka lebar. Seperti itu. Kemudian secara prospek TOWR, telekomunikasinya sudah mulai bergerak, saham-saham tower juga mulai bergerak, jadi cukup menarik juga. Oke, sekian untuk pembahasan dari IHSG dan 3 saham pilihannya ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.